Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Agustina dengan NIM 2020-143-545. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis metode kombinasi dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Sebelum saya melanjutkan mengenai jenis-jenis metode kombinasi, di sini saya akan menjelaskan metode kombinasi. Metode kombinasi merupakan metode penelitian yang digunakan dengan menggabungkan baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Metode penelitian kombinasi juga banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya saya mengambil dari Creswell tahun 2009 menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian kombinasi. Secara umum, tujuan penelitian dengan metode campuran atau kombinasi ini adalah diharapkan X untuk menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam mengungkapkan, mencari masalah, karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpulan data dan menggunakan berbagai jenis data yang dibutuhkan. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis metode penelitian kombinasi. Menurut Creswell tahun 2009 mengklasifikasikan metode kombinasi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kombinasi model sekuensial atau kombinasi berurutan, lalu yang kedua ada model concurrent atau kombinasi campuran. Model urutan sekuensial ini terbagi menjadi tiga model. Yang pertama, ada urutan pembuktian atau sequential explanatory design, lalu yang kedua, urutan penemuan atau sequential explanatory design, lalu yang ketiga, yaitu sequential transformative design. Model campuran terbagi menjadi tiga model. Yang pertama, yaitu campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang atau triangulation design, lalu yang kedua, campuran pengurutan atau metode kedua memperkuat metode yang pertama atau embedded design, lalu yang ketiga, transformative design. Bisa dilihat di gambar tersebut ada tipe-tipe model kombinasi. Sini saya akan membahas yang pertama ada model sekuensial. Menurut Creswell tahun 2009 mengemukakan tentang metode kombinasi sekuensial adalah suatu prosedur peneliti di mana peneliti mengembangkan hasil peneliti dari satu metode dengan metode yang lain. Nah, tipe-tipe model sekuensial ini ada tiga, yaitu yang pertama ada sequential explanatory design. Menurut Creswell tahun 2009 dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan pertemuan dan analisis data kualitatif pada tahapan kedua guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Model yang kedua yaitu sequential explanatory design. Menurut Creswell tahun 2009, metode ini sama dengan metode yang pertama, sequential explanatory, hanya dibalik di mana pada metode ini pada tahap awal menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Lalu metode yang ketiga yaitu sequential transformative strategi. Metode kuantitatif atau kombinasi model sequential transformative strategi menurut Creswell tahun 2009 menyatakan sebagai berikut. Model ini dilakukan dalam dua tahap dengan dipandu oleh teori lensa atau gender, ras, ilmu sosial pada setiap prosedur penelitiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model concurrent. Menurut Creswell tahun 2009, metode kombinasi model campuran ini merupakan prosedur penelitian di mana peneliti menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian. Nah, di model concurrent ini terbagi menjadi tiga model. Yang pertama ada concurrent regulation strategy. Menurut Creswell tahun 2009, dalam metode ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, baik dalam pengumpulan data maupun analisisnya. Kemudian membandingkan data yang diperoleh untuk kemudian dapat ditemukan mana data yang dapat digabungkan dan dibedakan. Model yang kedua yaitu concurrent embedded strategy. Menurut Creswell tahun 2009, metode penelitian kombinasi model embedded ini merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama.
atau sebaliknya, tetapi bobot metodenya berbeda. Pada model ini ada metode primer dan metode sekunder. Metode primer ini digunakan untuk memperoleh data yang utama, dan metode sekunder ini digunakan untuk memperoleh data guna mendukung data yang diperoleh dari data yang pertama, yaitu dari metode primer. Model yang terakhir yaitu Concurrent Transformative Strategy atau model yang ketiga. Menurut Creswell tahun 2009, metode Concurrent Transformative merupakan gabungan antara model triangulation dan embedded. Dua metode pengumpulan data dilakukan pada satu tahap atau fase penelitian, dan penggabungan data dapat dilakukan dengan merging, connecting atau embedding, atau pencampuran dengan bobot sama, menyambung, dan mencampur dengan bobot tidak sama. Pada waktu yang sama, bobot metode bisa sama dan bisa tidak sama. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.